Seperti itu ya? Berkali lipat. Aset kayak intinya kayak beli properti aja. Oke. Persis Tapi di kayak dunia tanah. maya. Tapi di Dan dunia menurut lu ini sangat trustworthy. Aman, 100% aman. Kalau yang lain berbeda, Dok. Nah, mungkin yang dokter maksud sistem itu mungkin seperti yang koin-koin yang lain. Contohnya seperti Ethereum. Apakah semua koin-koin yang lain juga sama? Beda. Karena mereka dibuat, jadi mereka gini, kalau mereka itu dibuat kayak buat saham, Dok. Pas awal gue bikin, gue punya 20%. Baru gue jual 80-nya. Ada kepemilikan. Betul, seperti itu. Sama seperti saham. Persis. Berarti cuma Bitcoin yang tidak Kalau Bitcoin seperti itu makanya orang bilang dia orang gila. Karena dia buktinya sampai sekarang gak ada keuntungannya, nol. Dia bikin itu nol. Gak tahu orangnya mungkin udah mati atau gak tahu. Dia cuma kasih kertas, Dok. Atau bisa jadi orangnya lagi menikmatin di suatu tempat, Gak ada menikmatin duit kalian. Nggak bisa nikmatin, Dok. Nggak bisa nikmatin. Karena dia punya nggak pernah gerak dan itu bisa di-trace. Dia punya nggak pernah gerak. Jadi orang-orang Bitcoin yang udah lama sebutnya itu the Great Treasure of Satoshi. Itu sebagai simbol, Dok, sebenarnya. Itu jadi Bitcoin dia 1 juta itu yang nggak pernah gerak. Bayangkan berapa duit itu 1 juta itu. Dia bisa jadi orang paling kaya sekarang di dunia. Itu adalah simbol bahwa Satoshi itu dia pinter sekali. Dia emang kasih 1 juta ini, itu benar-benar kayak piala dia. Bahwa saya ciptakan semua ini bukan untuk fame, bukan untuk uang, tapi untuk ras manusia. Itu simbolnya dia justru. 1 juta Bitcoin yang nggak pernah gerak dari 2000. Dan nggak pernah tahu orangnya ada di mana. Nggak pernah tahu. Nggak pernah datang ke podcast manapun. Nggak ada. Dan orang coba menerka-nerka dia siapa. Siapa tahu presiden Amerika ternyata yang buatnya untuk nipuin duit kita semuanya. Ya, itu kalau itu dari luar kuasa gue itu. Ya bisa aja, bisa sih. Tapi kalau koin yang lain nggak ya, ada kepemilikan ya? Kalau koin lain semuanya ada kepemilikan. Jadi begitu dibikin, ada distribusi asetnya gitu. Kalau Bitcoin semuanya mulai dari Apakah ground zero. binomo itu sama seperti koin-koin yang lain? Oh, kalau binomo itu beda sendiri, Dok. Itu memang scam. Itu aplikasi ya mending main bola, lebih seru bisa nonton bola gitu kan kalau mau judi gitu. Oke. Itu jadi gini, itu dia ada grafik gitu kan naik turun. Lu tebak mau naik dalam 60 detik atau turun dalam 30 detik. Apa bedanya dengan Bitcoin juga sama? Mau naiknya mau turunnya juga nggak jelas. Nah, balik lagi, semua aset kalau lu mau bikin aspek, tapi kalau itu kan itu benar-benar aspeknya judi, Dok. Maksudnya gini, dia ada batasan waktunya, Dok. Dalam 60 detik itu lu harus pilih dia naik atau turun. Itu kan masa begitu. Kalau jadi Bitcoin grafik ini, kalau Bitcoinnya lu beli sekarang juga lu nggak harus jual kan, nggak ada waktunya kan lu mau jual. Itu dia ada waktunya, Dok. Jadi lu pas pencet beli nih, ada 60 detik nih, dia naik apa turun. Itu jauh banget. Makanya masyarakat awam yang bilang ini yang mirip gacor. Iya. Jadi kripto juga ada di situ, Dok. Kan grafiknya juga fluktuatif kan, tapi masa 60 detik lu pilih naik apa turun, terus lu taruh 100 juta nih. Kalau lu menang lu dapat 80 juta. Dia masih dapat 20 juta lagi. Terus kalau Ether, kalau koin-koin yang lain, Ya turunnya tergantung apa? Lu kayak invest ke project kalau kayak gitu, menurut gua. Makanya beda. Bitcoin properti, yang lain tuh project. Itu tuh project. Oke, sekarang pertanyaan gue, status kelegalannya di Indonesia. Oke, kelegalan di Indonesia sekarang masih diatur sama Bapepti kan. Tapi nanti bakal transisi ke OJK. Sekarang itu ya, kalau Bapepti udah regulasi sih koin-koin yang lainnya. Jadi misalnya kayak Ethereum, Solana, semua itu tuh diregulasi. Namun mungkin untuk jelasin sedikit tentang yang altcoin ini, gue kasih contoh satu yang gue beli deh. Gue beli dulu namanya Render ya, tahun ini gue beli. Mereka itu menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, Dok. Contohnya, zaman sekarang itu kalau misalnya kita mau rendering, mungkin teman-teman editor tahu rendering itu repot. Tapi kalau untuk podcast ini kan render gampang gitu. Cepat sekali rendernya, tinggal pakai komputer 100 juta juga beres. Tapi kalau dokter mau render yang kayak film levelnya, itu lama sekali. Dan kalau untuk visual artist yang masih pemula, mereka nggak punya beli komputer 1 miliar gitu. Jadi mereka pakai sistemnya. Jadi render itu colok konsensus kayak tadi. Dia miningnya dia itu dibikin komputer-komputer yang buat rendering grafik gitu. Jadi orang-orang yang bikin AI gitu bisa pakai dia nanti. VR AI bisa pakai dia. Oke, legalitasnya bagaimana? Legalitasnya sekarang legal. Bitcoin legal? Legal di Indonesia. Boleh di Indonesia? Boleh. Sebagai komoditas digital. Peraturan Bapepti, komoditas digital. Beli boleh, jual boleh, kasih training boleh? Yang nggak boleh gue kasih lu, Dok. Ini pakai Bitcoin tuh nggak boleh. Sebagai nilai tukar di Indonesia masih belum boleh? Nggak boleh. Tapi semuanya beli jual boleh semua? Beli jual boleh semua. Ngajarin juga boleh? Ngajarin juga boleh. Jangan sampai lo habis keluar dari sini ditangkep pula. Ngajarin kan edukasi. Nah itu beda banget. Makanya banyak yang samain. Kalau misalnya gue bikin edukasi ngajarin judi bola, nah itu salah itu. Oke. Binomo tuh seperti itu. Itu edukasi tapi edukasin judi. Naik turun 60 detik. Itu buat orang pencet-pencet gitu loh. Apapun yang lu lakuin lu pasti kalah.
Koin yang lain itu sudah regulasinya sudah dibuat juga. Dia kayaknya bikin listnya gitu, ada kayak 500 yang menurut mereka legal lah gitu. Oke. Ada 500-an lah. Oke, berarti sudah boleh transaksi seperti biasa di Indonesia ya. Ya. Oke, bayar pajak juga itu. Bayar pajak. Jadi kalau lu beli di exchange lokal itu kena pajak dong. Final 021. Oke. Katanya kalau misalnya beli di Bitcoin kayak gitu punya, kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa lacak ya. Orang pajak juga nggak bisa lacak. Itu punya kita, aset kita disita nggak? Misalnya 271 T. Nah, bukan gitu. Lacaknya kalau punya otak pasti bisa. Lacaknya mudah. Ngambil ya nggak bisa. Paham nggak? Misalnya lu udah lacak nih. Lu simpen di wallet nih. Lu misalnya mau kabur lah dari sana, kasus itu lu mau kabur. Lu pindahin semua aset liquid lu ke Bitcoin. Lu taruh di wallet. Lu hafalin 12 kata seed phrase-nya, private key-nya. Oke. Walletnya bahkan lu buang juga. Tapi lu ngerti caranya. Lu ngerti cara nyari di blockchain-nya. Lu terbang aja begini. Nggak bawa apa-apa. Semua value hidup lu tuh bisa dalam format informasi 12 kata yang lu hafal di sini. Canggih sekali itu. Itu yang bikin itu revolusioner dong. Jadi informasi itu bisa jadi value pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Oke. Gue bahasain lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, punya tanah, punya emas, punya usaha. Kalau misalnya suatu hari nanti kalian mau pergi bawa itu semuanya, entah itu karena diceraikan, entah itu karena ada hukum atau apa yang kalian sudah capek kayak gitu ya. Kalian mau jual rumah itu perlu waktu. Ya mungkin perlu waktu 1 tahun ya. Kalau sekarang 1 bulan tuh sudah cepat banget ya. Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mau angkat rumah nggak bisa. Mau angkat tanah nggak bisa. Mau jual emas aja kalau kalian punya 3 kilo, 50 kilo setengah mati mau bawanya. Setuju. Ya kan? Kalau kalian mau buat usaha, ya bawa duit itu susah banget. Apalagi usaha nggak bisa dibawa. Tapi kalau kalian punya Bitcoin, kalian bisa taruh di suatu wallet dan kalian lupakan, kalian cuma tahu passwordnya aja. Kamu pergi ke daerah manapun, kamu bisa buka dari 12 kata atau dari password itu. Canggihnya itu bisa pakai paper wallet, bahkan pakai kertas, Dok. Lu taruh di kertas misalnya gini, nggak tahu lah nanti kalau orang ini banyak use case ya buat teman-teman yang mungkin benar-benar paham apa yang kita ngomongin di sini. Itu lu bisa kan zaman dulu misalnya mau ngapain gitu pakai ini kan cash gitu. Repot kan? Sekarang lu bisa kertas dong. Berarti canggih sekali. Kalau kayak gitu korupsi bisa lebih mudah dong. Iya, tapi bisa ke-trace. Gampang sekali ke-trace. Bisa di-audit dan bisa di-trace karena itu terbuka. Itu benar-benar kalau orang yang benar-benar ngerti blockchain itu telanjang dong sebenarnya. Jadi jangan pakai itu sebenarnya, itu telanjang. Bukannya kata orang kalau misalnya korupsi simpen duitnya di Bitcoin katanya. Ya itu kan tergantung intelektual dari emang bisa kelihatan ya Timothy Ronald ada berapa kayak gitu punya? Bisa Dok, kalau yang jago mah bisa. Bisa di tracking Dok. Berarti lu tahu dong kayak sekarang ada berapa? Kayak sekarang, ya kalau lu kan, gue tau dari Andrew. Kalau gue tau dari Andrew. Enggak, tapi misalnya gini, kalau kayak kan ada hedge fund gitu yang beli Bitcoin, dia hidupnya dari trading Bitcoin itu. Banyak yang gue ikutin, gue cari walletnya, gue tracking, gue labelin. Oh ini punya dia, ini punya. Oh bisa lihat? Bisa. Jadi gue tahu ini apa, ini jual apaan, beli apa. Oh, jadi lo bisa punya lihat bahwa ini punya siapa, berapa orang kayak gitu punya. Kalau di trace itu bisa? Bisa. Bukan malah nggak bisa? Bukan malah nggak bisa. Malah kalau korupsi, simpan duit di situ malah ketahuan? Ketahuan. Itu orang bilang gitu karena mereka pikir orang-orang zaman sekarang, institusi zaman sekarang belum pintar. Tapi enggak juga. Mereka tuh udah banyak kan training sekarang. Hebat-hebat, jago-jago. Oke. Bisa disita nggak? Nah itu yang nggak bisa. Nggak tergantung kan. Balik lagi, lu mau ngomong sampai di taraf yang mana dong? Karena sampai semua taraf, semuanya nggak ada yang lu punya kan. Kalau sampai paling ujung. Karena hidup ini kan cuma kekerasan sudah ujungnya. Semuanya cuma kekerasan. Lu bikin kasus apa, terus lu akhirnya bisa sertifikat rumah lu bermasalah, itu bisa dimacam-macamin. Ujung-ujung kan datang pakai kekerasan kan. Semuanya kekerasan. Maksudnya kekerasan itu apa sih? Mas gini loh, ini gue gak contoh di Indonesia lah, gue contoh di negara lainnya, misalnya Afrika. Ya Afrika lah misalnya. Afrika nih, ganti presiden. Dia mau bikin jalan nih di rumah lu. Rumah lu harus digusur, rumah lu udah mewah, besar. Hartanya harus digusur, dia mau bikin infrastruktur. Untuk kepentingan publik ini di semua negara ada. Jadi kalau kalian pelajarin, cara ngambil properti dari kalian itu banyak sekali. Properti ya. Kalau di Amerika agak susah. Amerika, London, makanya Rusia banyak yang taruh di London. Tapi kalau di semua, apalagi yang kayak di Thailand, Kamboja aja lah kayak teman-teman gue yang ada di sana. Itu gampang sekali, lu mau ngerampok. Saya ngerampok beneran gitu, ngambil jadi milik lu properti orang gitu. Kayak gimana caranya? Ya zaman sekarang juga banyak mafia tanah. Pakai pisau kayak gitu. Iya, ya misalnya dokumen. Di Afrika lu mau bangun jalan tol, ada rumah lu besar di situ. Bisa digusur rumah lu.
bisa diambil. Terus kalau lu nggak mau jual ke dia, lu harus tuntut dia di pengadilan yang lu pasti kalah. Ujung-ujungnya apa? Nah, lu kalau terus lu nggak datang surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan dijemput juga lu pakai kekerasan. Gue ngerti kalau itu gue ngerti. Mereka mau sita di bank bisa. Banyak Mereka caranya. ngeblok ke bank. Banyak sekali ya. Terus dia ngambil duit kita di bank bisa. Ya. Nah, kalau tanah dia bisa Betul. ambil. Kalau kripto Tapi bisa. kripto bagaimana? Ya kalau lu dicabut kukunya gimana suruh bantu? Itu kan kalau itu pemerasan, kalau itu Iya sudah maksudnya, tapi penyiksaan. ya mau sampai mana ngambil asetnya? Karena kan itu banyak sekali. Karena kan itu. nggak ada halo kripto, halo Bitcoin. Nggak ada, betul nggak ada. Tapi kalau misalnya gue tahu nih, Richard Lee, lu pegang misalnya 100 Bitcoin di wallet lu. Lu kena kasus dan gue mau uang lu. Lu lagi dalam, gue bisa ancam-ancam kan keluarga lu. Lu kalau nggak kasih tau gue ini, tapi lu Nggak bisa. boleh dong, di Indonesia kan nggak ada kayak gitu. Lu ngomong. Bukan di Afrika. Iya. Di Afrika dong. Kalau di Indonesia kan nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu. ada Kan? hukumnya di sini. Di Afrika dong. Berarti nggak bisa disita. Kalau Ya? dia akan patuh gitu di Afrika, todong lu langsung. Terus kalau misalnya kita lupa password bagaimana? Ya mampus sudah. Bawa mobil kayak Tom Mingse kayak gitu punya tumburan, puter mobilnya lupa ingatan Timothy Ronald. Amnesia ya kan? Ya udah, selesai. Hilang duit tuh. Hilang. Ratusan miliar itu hilang. Betul. Jadi bedanya gini, kalau bank lu percaya sama banknya, buat Lu banknya percaya sama gue ngapain. nggak? Apa? Lu percaya gue nggak? Kenapa? Kasih aja passwordnya ke gue backupin. Jadi cabang Athena banyak. Jadi cabang Athena nanti. Tapi Bitcoin itu lu bedanya. berapa banyak sekarang? Sedikit lah dok. Seberapa besar sih tumbuhnya lu dalam 1 tahun? Ya oke lah ya. Oke lah dapat 1 tahun. Tapi kan selama 1 tahun ini bukan cuma naik ya, pernah turun juga ya? Turun yang fase Nggak sih. terjeleknya ya kalau nggak Kalau salah. fase terjelek malah sekarang sih. Maksudnya udah ke 73.000 sekarang turun lagi ke 60.000 kan. Malah sekarang nih fase jeleknya. Karena gue geopolitik kan. Orang takut Iran perang. Dalam 1 hari berapa lu bisa rugi Bitcoin? Duit secara total lah koin-koin lu. Pernah rugi berapa sih? Sehari ya? Nah, Ini jebakan lagi nih. kenapa? Kadang-kadang jadi oke cukup lah. Kenapa Jangan ini pakai jebakan? nominal, Kenapa jebakan? Kenapa lu berpikir ini pertanyaan Nggak, jebakan? Kalau lu bisa tahu nominal drawdown-nya, lu bisa tahu nominal portofolio yang di atas. Jadi dokter ini pintar. Dokter ini nggak mau tanya yang di atas, dia selubungkan dengan yang di bawah. Ya kan? Itu kan matematika doang, lu tinggal hitung yang di atasnya. Gitu dong. Masa sih kayak gitu? Kayak gitu. Pura-pura dia. Jagoan. Ya kan 1 bulan untungnya berapa sih? 1 bulan buat beli makan cukup, Dok. Serius lah, makan di mana? Dubai. Makan di Dubai lagi banjir tapi. Berapa lo bisa untung berapa? Kan untuk inspirasi, bro. Ya sebulan ya. Cukup untuk makan, Dok. Gak bisa kepancing gua. Kalau lo bisa sekaya itu dan sesukses itu dan sebagus itu, ngapain lo masih buka kelas? Nah, ini pertanyaan bagus banget, Dok. Pertanyaan bagus banget. Sekarang dokter, udah kaya nih, sukses ini, kenapa masih cari viral sama artis-artis? Oh, kalau gue ada alasan. Kenapa tuh? Kalau gue ada alasan. Karena gue sudah selesai di finansial gue, Ya. gue pengen kasih edukasi ke masyarakat. Sama, gue mau ngasih edukasi ke masyarakat. Anjing lo. Masa sih ini ya ini? Nah, Tapi dibayar lo. Lu bikin sekolah sudah jelas. Kalau gue kagak. Beda. Kalau gue bisa aja gue juga begini kan ada endorse-nya. Gue nggak pernah ambil tapi. Gue gak ada endorse. Semua sama media tuh cuma Punya gue semua nih. monetasi sih beda. Ini punya gue, 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 punya gue semua. Gue gak Brand, terima ya. brand. Brand, ini Ya, brand. tapi kan ini brand. bukan. Berarti ini ada di sini. Ini cara monetisasi media lu. Makin banyak misalnya lu viralin orang-orang gitu kan. Makin Ya, banyak yang nonton. cara balik lagi. Datang ke Athena. Iya. Gitu. Gue ada alasan dong berarti kan. berarti. Itu kan jalan gue tuh. Ya buat duit kan. Iya. Tapi kan ada Buat duit. linknya. Kalau lu buat apa? Emang Bitcoin lu nambah? Kagak kan? Nambah dong, bisa nambah dong. Ya gimana? Lu buka kelas berarti kan lu bikin Gini, kelas, dapat duit dari kelas. Kenapa gue bikin kelas? Jangan-jangan Timothy Ronald ini kaya dari kelas doang nih. Oh, bukan kalau kaya misalnya dari gue terserah. Kalau dibilang kaya dari kelas bagus malah. Karena gini, gue tuh udah pelajarin semua bisnis modal yang ada di dunia ini kan. Gue pernah bahas di salah satu acara gue, cuma ada 3 yang tahan lebih dari 100 tahun dok. Athena menurut gue gak akan tahan 100 tahun, jujur menurut gue. Oke. Karena pasti ntar ada yang baru lagi, ada yang susah lah. Maksudnya bukan cuma Athena, semua. Oke, yang tahan Semua. sampai 100 tahun apa aja? Bahkan bank yang dokter sebut tadi, gue gak percaya tahan 100 tahun. Belum 100 tahun? Lu cari aja bank mana yang tahan 100 tahun sebenarnya. Nggak banyak loh. belum 100 tahun ya? Belum. Nggak ya? ada Oke. bos. Apa yang sudah tahan 100 tahun? Teruji. Harvard, Oxford 1000 tahun. Oxford 1000 1000 tahun. tahun.
Harvard tuh 100 tahun tahan. Oke. Terus? Gereja Katolik. The Catholic Church yang dari Roma itu ribuan tahun tahan. Oke. Red Cross, palang merah. Oke. Itu artinya apa? Kalau Red Cross sama gereja Katolik kita nggak bisa pakai lah, soalnya mereka beda cara mendapat duitnya. Tapi sosial, kalau yang kita bisa contoh mungkin Harvard, dia dapatnya dari tuisi. Lalu dia putar di endowment fund-nya. Jadi Harvard tuh sebenarnya isinya tuh kayak lebih ke hedge fund dibanding kampus. Jadi dia tuh sebenarnya nggak butuh tuisi orang dari orang lagi, tapi ini duitnya udah muter sendiri sini dok. Itu adalah institusi yang bisa tahan ratusan tahun. Apa hubungannya dengan Bitcoin? Yang well endowment. Kan dokter tanya tadi, kenapa gue bikinnya kelas kan formatnya. Dan orang bilang kalau bisa kaya dari kelas. Tapi kenapa gini? Coba yang startup nomor 1 di India itu apa? Baiju namanya. Itu jualan kelas. Tapi orang di sana nggak bilang, oh lu kaya dari jualan kelas kan? Gini bro. Gini, Di Cina. Enggak masuk di pikiran gue kayak gini. Itu orang Indonesia. Kalau gue di Bitcoin, kalau gue memang sepintar itu, ini pertanyaan netizen ya. Yeah. Sekali lagi, gue tahu banget siapa lo, gue ngikutin lo, kita berteman juga kayak gitu punya. Ini kan konteks gue adalah gue bertanya ini memuaskan keingin tahuan netizen kayak gitu. Kenapa kalau kaya jualan kelas gitu kan pertanyaannya? Gue juga berusaha logik lah berpikirnya itu. Kalau misalnya gue sangat mengerti Binance dan semua kemampuan lo, gue copy semua, gue ngerti semuanya. Kapan itu turun, kapan itu naik, kapan gue harus jual, kapan gue harus beli. Kaya dong gue kayak gitu punya kan. Gue sangat mengerti lah arah permainan Bitcoin ini. Investasi dong. Ya, maka gue pasti kaya dong. Kayak lo kan. Gue jelasin pakai Harvard tadi. Sama kayak lo kan pelan-pelan aset gue bertambah, aset gue bertambah. Dan gue makin lama makin kaya kan. Ngapain gue kasih edukasi? Oke, kalau gue kasih tahu ke adik gue, oke, kasih tahu ini. Ngapain bikin orang lain jadi pintar juga gitu? Yes, beda dengan kasusnya gue. Paham. Gue kaya di klinik kecantikan, gue punya produk, gue bikin ini, tapi ngarahin ke sana kayak gitu punya. Karena sumber gue adalah tetap di klinik. Itu berbeda banget, bro. Berbeda banget. Jadi alasan lu buka kelas ini apa? Jangan-jangan lu nggak kaya dari Bitcoinnya nih, tapi karena lu kayanya dari bikin kelas. Ini gue balikin ke Harvard. Harvard tuh modelnya sama. Dia tuh punya endowment fund. Dimana kayak gue bilang tadi, dia tuh bisa beroperasi tanpa buka tuisi sama sekali. Tapi mahal sekali kan tuisinya. Ini sama seperti itu strategi gue. Jadi di depannya seperti Harvard. Ini memang orang mau ngomong jualan kelas terserah. Gitu. Harvard juga jualan kelas. Tapi dia punya endowment di belakangnya. Nah sekarang gue tanya, endowment lebih besar gimana? Ini cuma muter sendiri atau ini tambahan duit dari sini? Penghasilanku lu lebih besar kemana? Enggak, karena penghasilan sama investasi itu dua hal yang berbeda. Oke, udah jelas kan? Capital gain. Iya, investasi lu kan naik berkali-kali lipat. Kalau jujur, yang tahun ini besarnya dari investasi. Karena gue ya kebetulan, gue bukannya terlalu pintar atau apa, tapi gue masuknya emang di timing yang sangat tepat. Oke, berarti secara nggak langsung lu akan berbilang, gue bilang sampai sekarang masih lebih besar dari investasi. Ini adalah, tapi ini juga usaha lu yang kedua. Enggak dong, ini usaha yang pertama. Karena income dari portofolio sama income dari pendapatan dua hal yang berbeda dong. Oke. Jadi ini adalah usaha lo yang lain. Ini usaha gue. Usaha lo yang lain. Usaha gue. Oke. Usaha lo yang lain yang menambah pundi-pundi uang lo ya. Iya, ini adalah investasi gue. Yang salah satunya bisa ke investasi atau ke biaya hidup. Betul. Ya, investasi juga sesama lo bisa tarik jadi biaya hidup atau jadi investasi selanjutnya. Setuju. Oke, sampai di situ kita clear ya. Berarti dua-duanya hal yang menguntungkan bagi lo. Dua-duanya menguntungkan. Karena kelas lo mahal banget bro. Kok banyak banget orang yang ikut. Oh itu murah sekali. Dibanding kalau lu lihat di luar negeri murah sekali itu. Kalau di luar negeri yang jual, jadi gini. Kalau kalian misalnya mau ngejudge, kalian coba bandingin sama yang beberapa yang di luar negeri. Yang misalnya jualannya edukasi kripto seperti itu banyak sekali yang jual 6 juta sebulan gak ada isinya. Benar-benar itu datang masuk kosong. Lu berapa? Gue 17 juta setahun. Setahun? Iya. Bukan sebulan? 1,4 juta sebulan. Murah sekali itu. 17 juta setahun? 17 juta setahun. Isinya apa di grup? Itu jadi gue... Naik, beli, jual. Gue jualnya edukasi di situ. Gue gak pernah jual seperti itu. Oh enggak? Nggak ada sama sekali. Nggak mimpin lead, oke saatnya kita beli, aku lagi beli nih, aku jual nih. Nggak ada. Kan kalau di saham kayak gitu kan? Itu komunitas gua, tapi maksudnya itu adalah komunitasnya. Yang gua jual tuh di depan tuh sebenarnya selalu edukasi. Yang gua jual tuh edukasi, jadi lu beli kelas ya, lu dapat platform. Kalau mungkin dokter tahu tuh ya mirip seperti Ruang Guru, seperti Baiju yang di India, seperti Yuan Fun tahu di Cina. Ada modul di sana, jadi dijelaskan dari awal sistem ini seperti apa. Yang semua pertanyaan dokter tuh ada di sana semua. Semua ada di sana. Jadi itu bahkan sampai ada gimana cara programming di Ethereum, di atas Ethereum, programming di atas Bitcoin. Bitcoin itu seperti apa, security-nya seperti apa. Secara fundamental itu dalam sekali di sana. Oke. Dan tapi lu ada kasih tahu di grup juga kapan waktunya beli, kapan waktunya jual? Riset yang gue kasih. Jadi gue kasih dalam format PDF. Jadi kalau
kalian pernah tahu, jadi dokter tanya mahal atau murah kan, informasi kan. Orang Indonesia tuh nggak pernah menghargai harganya informasi. Kalau kalian di industri finance, banyak yang bilang punya gue kemurahan. Karena kalau orang finance beneran itu belinya Bloomberg Terminal yang dipakai. Itu $30.000 dok. Satu user per tahun. Jadi kalau lu punya 5 karyawan, 30.000 kali 5. Makanya Barclay Bloomberg tuh orang paling kaya nomor 9 di dunia sekarang. Itu semahal itu informasi. Lu punya murid berapa jadi anggota lu? Anggota gue sekarang ada di belasan ribu. Belasan ribu kali 17 juta. Nggak seperti itu, karena harganya dari awal nggak 17 juta. Itu yang orang salah. Bisa nih. Gua kan lebay-lebayin. Langsung gue potong gitu. Aduh, bahaya. Belasan ribu. Tapi sekarang banyak yang buat juga yang sama ya kayak gitu ya. Silahkan kalau buat yang sama, tapi Tapi katanya lu ketuanya sekarang. Enggak lah, orang mau nyontek Bloomberg nggak bisa tapi kan. Iya. Katanya lu the leader. Timothy Ronald. Ulti Nolan. Apaan sih itu Ulti Nolan? Nggak, itu kayak di game ini apa, Mobile Legends. Jadi ada game namanya Mobile Legends. Apaan Terus sih? ada karakter yang kayak Tahu gue. skillnya itu bisa, ternyata tuh sama kayak logo gua. Gue juga kaget. Oh sama kayak logo gua. Logo lu. Iya, jadi bercandaan gitu. Oh jadi bercandaan Iya. itu. Terus ini katanya Bitcoin mau halving. Apa sih maksudnya halving itu apa? Nah kan tadi kan lu nambang untuk dapat 1 kan. Itu dapat 6 sekian blok. Sekarang itu dibagi 2 dok. Jadi kalau lu punya tambang tadi, yang misalnya bisa ngasilin 1, misalnya lu punya tambang besar banget nih, bisa 1 sehari. Sekarang cuma dapat setengah. Berkurang dong duitnya. Betul. Tambah susah. Jadi otomatis jadi Bitcoin itu cuma bisa ditambang untuk diciptakan. Oh, jadi yang ditambang ini yang jadi lebih sulit, tapi yang duit yang sudah terjadi enggak? akan naik jadi justru. Karena Jadi akan naik lebih karena susah ini lagi. Lebih sulit. kurang. Iya, betul. Oh, itu yang namanya halving. Itu dia, makanya setiap halving dia boom. Meledak dia. Kapan ini halvingnya? 20 tanggal 20. Karena tanggal berapa ya? 18 ya? Iya, 2 hari lagi. 2 hari lagi di-cut, tapi dia nggak langsung terjadi. Dia akan nunggu dulu 4 bulan biasanya. Secara historical lah, soalnya dia siklus kan. 4 bulan terus dia meledak habis. Ini 4 bulan lagi meledak. Pasti. Pasti. Beli dong. Beli sekarang. Sekarang beli. Banyak orang di luar sana ya. Beli, tapi ujung-ujungnya jadi miskin. Siapa dulu yang beli? Gini lah, semua aset lu beli juga bisa jadi miskin dok. Lu beli properti, beli miskin juga gitu kalau nggak ngerti. Ditawarin nih teman lu, ini ada kosan begini banyak baca terus nggak ngerti rugi. Semuanya rugi dok kalau beli nggak ngerti. Oh kalau beli nggak ngerti ya? Iya. Jadi beli harus ngerti ya? Beli harus ngerti. Bagaimana cara mengurangi resiko kerugian? Lihat long term. Lu tarik 10 tahun Bitcoin nggak pernah rugi. 10 tahun holdnya. Nggak pernah rugi. Oke. Lu bahkan beli dari 2021 yang paling atas tuh. Lu beli itu setiap hari sampai ke paling bawah. Itu baru naik dikit lu udah untung lagi. Kan itu kan matematika kan. Turun. Beli setiap bulan. Beli setiap bulan kayak beli tanah dok. Anggapnya koleksi tanah 10 tahun. Ini banyak ya main Bitcoin di Indonesia? Oh, Indonesia salah satu pengguna paling banyak sekarang. Bitcoin? Iya banyak sekali Indonesia. Luar biasa adopsi. Oke. Kayaknya hampir 10% harusnya penduduk.